Ya, Babinsa. Oke. Babinsa mana? Babinsa Sukajaya. Mana Sukajaya? Wilayah ini biasa Sukajaya. Iya. Mau ke Karawang Sumedang atau ke Cinyari? Cinyari. Ini bapak keluarganya. Ini keturunannya semua yang masuk sini, yang kata orangnya yang ada radennya kalau kata orang sini. Coba mana? Siap sudah 3 tahun kan? Nah, terus Baru 3 tahun. kalau sudah udah bosan. Siap. Menjelang pensiun mana? Berapa tahun? Besok bulan Desember nih. Dari Tamtama bulan 92 nih. Pertama dan dua. Siap. Bintaranya Bintara 2002. 2002. Sampai Pelda. Siap. Turun ngaji di daerah Di sini. Sumedang kota. Sumedang. Karena dia diasingkan dari Dan penghasilan Belanda waktu itu. pengawalan bangkit. 2 tahunan hari ini meninggal. Tapi kok bisa nyampe sini gitu ya? Semua. Karena memang politiknya Belanda gitu, setiap Belanda kan pahlawan pejuang-pejuang di daerahnya yang masih punya untuk mengurangi pengaruh perlawanan masyarakat di sana, tokoh-tokohnya Lempar jauh sekali kan? iya. Pangeran Diponegoro di Makassar. Makassar ya? Iya. Anak berapa? 3 udah. Udah jadi tentara. Belum, yang satu udah nikah, sekarang di Polda Jabar. Apa? Polisi. Polisi Bintara dong, polisi. Oh. Terus yang 2 kelas 3 SMA? yang SMA, Cowok. yang cowok. Udah jadi tentara. Coba. Ya rencananya sedang pembinaan fisik. Oh, siapkanlah. Siap, Bapaknya tentara. siap, Anaknya harus bisa terlatih. siap. SMA di mana? SMA Sumedang kota. Mana kamu? Kelas 3 yang bungsu kelas 2. Oh, laki juga. Lagi juga. Oh, semua laki. Siap. Nah, Mau ganti dulu baju sebentar ya? Mundan, Pak. Yang merawat beliau dari Sanusi. Lejang Sinti. Pak Kunceni. Wasep namanya. Iya. Kami dari Bandung, Pak. Iya. Oh, lihat Silakan. ziarah ke makam Ziarah. Ibu Ratu. Ibu Ratu, betul. Kalau dulu memang selama 30 tahun, bahwa ini 50 tahun ini bisa bukan masjidnya Din. Oh, tapi tidak dikenal ya. Oh iya, ini adalah makam Ibu Ratu. Dan ini sebagai bapak angkat Ibu Ciksarin ketika di Sumedang. Jadi mohon maaf ya Pak, mungkin saya ceritakan dulu gimana atau gimana. Jadi biar jelas, biar maksudnya saya jaga di sini untuk meneruskan dan meluruskan sejarah. Kenapa? Karena meneruskan itu karena sejarah Cutnyadin di Jawa Barat itu belum tidak berawal dan tidak berakhir. Iya. Nah contohnya tidak berawal, mungkin yang diketahui oleh umum siapa suami Ibu Cutnyadin. Iya. Mohon maaf saya izin. Mungkin Ibu atau Bapak tahu siapa? Terakhir Tukuman. Nah, kenapa tidak dari awal, yaitu Teguh Ibrahim. Nah, jadi itulah tidak berawal. Kemudian tidak berakhirnya, Ibu Cutnyadin diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Selesai. Sumedang itu luas, tinggal di mana, tinggal di siapa, dirawat oleh siapa, komunikasi bahasa apa, dimakamkan di mana. Nah itu, jadi saya akan terangkan. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, silakan Ibu Pak. nih. Mangga. Jadi Ibu Cutnyadin dari Aceh dibawa ke Sumedang oleh Belanda dengan 1 juru bicara dan 1 pengawal. Pengawalnya yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Nah kemudian juru bicaranya tidak disebutkan namanya. Itu kemungkinan panglimanya itu, tapi saya nggak tahu, nggak berani itu. Yang jelas Teku Nana itu. Nah setelah sampai di Sumedang, Ibu Cutnyadin diserahkan kepada Bapak Bupati, yaitu Eyang Surya Atmaja atau Eyang Mekah. Cuman waktu itu belum menjadi Eyang Mekah, karena menjadi Eyang Mekah itu setelah tahun 1920 menurut cerita. Ibu Cutnyadin datang ke sini 1906. Posisi Ibu Cutnyadin sudah dalam keadaan buta. Tidak usah dikatakan Ibu Cutnyadin sakit-sakitan. Yang jelas aja, Ibu Cutnyadin sakit, bukan sakit-sakitan. Apa sakitnya? Yaitu tidak bisa melihat atau buta. Udah Nah, buta total apa? buta masih- total. Oh. Buta total. Makanya saya nggak bisa komunikasi sumber berita, yaitu Ibu Siti Khadijah, nenek saya. Nah selanjutnya Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cutnyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama yang bisa bahasa Arab.
yaitu Kiai Sanusi. Dan ini makamnya gitu. Nah, setelah waktu itu apa? Sebagai apa? Ketua DKM, pendiri Masjid Agung Sumedang, penghulu pertama di Sumedang, dan tokoh ulama pertama di Sumedang. Nah selanjutnya Ibu Cut Nyadin ini tinggallah di rumah Kiai Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Sanusi yaitu Ibu Siti Khadijah. Di sampingnya ada makamnya. Tidur bareng, mandinya pun dimandiin sama Ibu Siti Khadijah ini. Kenapa? Karena Ibu Cut Nyadin sudah tidak bisa melihat dan sudah tua. Akses mandi kamar mandinya itu kurang lebih 30 meter dari rumahnya. Gitu. Nah, yang berlokasi di Kaum pas belakang Masjid Agung Sumedang yang sekarang ada tulisan penjahit Eka Jaya. Kalau bahasa kerennya Taylor gitu kan. Sudah dibongkar pada tahun 1979. Kenapa dibongkar? Karena dibagi waris ke cucu-cucunya. Gitu. Nah, kemudian Ibu Cut Nyadin entah esok atau malamnya bercerita kepada keluarga Kiai Sanusi ini tentang suaminya Teku Matyohan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Nah, ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari, maka namanya pun dipanggil gelar. Siapa? Yaitu Ibu Ratu. Nah, inilah sejarah memanggil Ibu Ratu sehingga Kiai Haji Sanusi ini mendengarkan cerita bahwa Ibu Cut Nyadin nanti seorang pemimpin perang sehingga memberikan gelar yang tertinggi panggilan buat perempuan di Pulau Jawa, yaitu Ibu Ratu gitu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Sanusi. Dan Ibu Cut Nyadin di Sumedangnya ada kegiatan yaitu mengajar ngaji walaupun matanya sudah tidak bisa melihat. Nah, bagaimana mengajarnya? Yaitu juru bicaranya yaitu Ibu Siti Khadijah yang didampingi oleh Kiai Sanusi untuk menceritakan tentang bagian agama gitu, tentang ibadah atau apa. Nah, itu kemudian tahun 1907 Kiai Sanusi ini meninggal. Tidak lama kemudian tahun 1908 Ibu Cut Nyadin juga meninggal. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Maka Haji Husna, anaknya Kiai Sanusi ini menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Kiai Sanusi. Gitu. Dan ini makam baru diketahui setelah 50 tahun. Nah, bagaimana bisa diketahuinya? Ini atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijahnya yang merawat masih ada. Oh, masih. Iya, sebagai saksi hidupnya. Kemudian sejarah pengawalnya Teku Nana itu setelah Ibu Cut Nyadin meninggal, dia masih tinggal bersama keluarga Kiai Sanusi sampai dia dapat jodoh orang Sumedang, orang Cipada yang bernama Maiyo, punya anak 3 perempuan semua. Yang pertama Ninis, kedua Mas Kun, ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Nah, inilah sehingga orang Aceh bersikap baik kepada orang Sumedang karena ada saksi hidup yang menyebutkan bahwa Ibu Cut Nyadin di Sumedang dirawat dengan baik, yaitu Teku Nana. Gitu. Dan yang ada kabar berita malah banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda. Mohon maaf, itu sejarahnya gitu Pak ya. Sejarah singkatnya barangkali. Terus ini mulai dipugar di bangunan ini. Nah, ini dibangun pertama oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972, tetapi tidak seperti ini. masih biasa. Nah, seperti itu Pak. Nah, tapi hanya persegi. Dan kemudian ini direnovasi oleh Pemda Aceh pada tahun 1987 mulai membangun makam ini dan musola. Nah, itu sejarahnya Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Ya, mungkin Bapak mau berdoa dulu atau apa? Nanti saya lebih jelas. Ya, mohon maaf ini. Silakan di sebelah sini.